kecil tuh sebenarnya semuanya sama-sama beresiko ya. Benar mother yang cukup kuat gitu, seorang kayak Wonder Woman lah gitu istilahnya. Kalau misalnya kita ingin anak kita bahagia, berarti kita perlu bahagia dulu. Halo Fembies, kembali lagi bersama saya Cika di program Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembies, kalau berbicara tentang kepala rumah tangga, biasanya diidentikan oleh sosok laki-laki bukan? Tapi jangan salah sangka dulu, karena berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada 2022 sebanyak 12,72% perempuan yang menjadi kepala rumah tangga loh. Ya, walaupun data ini sebenarnya menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 14,38% perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, kira-kira Febis kepo nggak sih bagaimana sih gambaran seorang working mom dalam jalan hidupnya? Yuk, ikutin Cika. Nah, Febis, kali ini Cika udah ada di kediaman seorang working mother. Daripada makin penasaran, yuk ikutin Cika. Halo Fembis, nah baik lagi bersama saya Cika. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama seseorang atau sosok working mom yang sangat tough gitu dalam menjalani dua kehidupan, yakni pekerjaan dan rumah tangga. Daripada lama-lama aja, mending kita sambut Tante Edita. Halo semua. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Tan, misalnya pekerjaannya apa dan sekarang anaknya udah berapa sih Tan? Namaku Edita tepatnya. Aku sudah bekerja di tempat yang sekarang itu di bidang marketing communication, khususnya untuk di retail communication. Aku sudah bekerja selama 18 tahun dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja, jadi memang tidak pernah berhenti bekerja ya dari lulus kuliah. Kemudian sekarang kehidupan aku adalah seorang single mom dengan 2 orang anak yang saat ini usianya yang satu yang besar tuh sudah 22 tahun dan yang satunya 19 mau menuju ke 20 tahun. Yang pertama yang perempuan, yang kedua yang laki-laki. Kira-kira nih Tan, selama Tante menjadi working mom ini, kira-kira tantangan yang menurut Tante, aduh agak pusing nih gitu, yang paling puyeng itu, atau yang paling menguras tenaga ya cukup ya. So far sih Tante nggak nemuin hal yang bikin puyeng banget ya. Mungkin pernah tapi ya karena udah lewat jadi kadang Tante udah nggak mikirin lagi gitu ya. Ya biasanya sih diskusi terus ya harus mikir sendiri ngatur gitu ya sampai problemnya ya ada solusinya seperti itu. Jadi dijalanin aja. Ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Jangan ditunda jadi lebih panjang, terus nggak selesai masalahnya. Terus kalau misalnya tantangan terbesarnya sendiri nih, anak-anak kan sekarang udah cukup gede lah ya. Sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ya, cukup ya. Kira-kira lebih menantang waktu masih toddler, masih kecil-kecil Iya atau sih ya sekarang? kayaknya ya. Kalau waktu kecil tuh sebenarnya semuanya sama-sama beresiko ya kalau kita nggak terlalu maksudnya ada waktu di luar tidak terlalu intens memperhatikan anak-anak. Tahu sendiri ya zaman sekarang misalnya si Mbak ditinggalin taunya anaknya diapain gitu kan, apalagi zaman dulu tuh CCTV nggak mudah gitu. Aduh, iya. Kalau sekarang kan gampang ya, Iya, orang ada oke. CCTV aja anaknya dipukulin gitu. Aduh sayang sekali ya. Jadi tantangannya beda-beda. Cuman puji Tuhan ya, waktu dulu tuh masih ada orang tua. Jadi ketika aku bekerja, aku dibantu sama orang tua dan ada mbak gitu. Satu anak tuh ada mbaknya lah gitu yang membantu. Karena rumahku juga kebetulan deket dengan orang tua, jadi nggak terlalu khawatir. Karena kan juga itu si mbak-mbak kan juga nggak berani macem-macem ya gitu. Karena tetanggaan sama orang tua waktu itu. Cuman memang challenge-nya tuh ketika misalnya itu mbak keluar, pulang kampung nggak pulang lagi. Itu challenge banget sih. Drama si mbak itu emang agak-agak kayaknya emang lebih challenge zaman dulu sih. Karena ada mbak ya jadi. Karena butuh mbak banget ya. Iya. Karena pekerjaan rumah tangga dan anak masih kecil itu memang beda challenge-nya gitu. Tapi ketika anak sudah besar, udah nggak butuh mbak, anak juga udah bisa ngurus sendiri. Udah mandiri, Udah mandiri, challenge-nya lain lagi nih, ya kan problem, financial, terus
anak lagi galau, Aduh. bingung mau milih apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, tapi kalau misalnya Tante Edita sendiri nih, dalam mengurus atau merawat anak, biasanya tuh berarti lebih percaya ke orang terdekat keluarga atau babysitter? Hmm, waktu kecil sih ya mau nggak mau harus percaya, tapi tetap kita harus kontrol. Oke. Jadi jangan sepenuhnya percaya terus dilepasin, nggak gitu juga gitu ya. Ya tetap, cuman kalau nggak percaya juga ngerugiin diri aku sendiri. Iya, Nanti kan aku betul. harus di kantor harus bekerja kepikiran nggak bener tenang ya. kerjanya gitu. Oke. Jadi harus harus bisa dibagi lah rasa itunya. Oke. Nah, kira-kira boleh nih pesan Tante sama Fembis yang di rumah. Kalau misalnya sama seperti working mom seperti Tante, pesannya apa? Mungkin pesan penguat atau satu dua kata petua? Pesennya ya namanya hidup ya, apalagi kalau apa ya, kita sudah punya anak yang sudah menginjak remaja gitu. Itu tetap ya, sampai kapanpun yang namanya orang tua tuh harus bertanggung jawab terhadap anak. Sampai anak itu lepas dari kita, dia dengan kehidupan yang baru gitu. Kita hanya mensupport, banyak doa, tetap bisa apa ya, balancing dalam hidup. Jadi nggak juga melulu ngurusin anak sampai kita lupa ngurus badan sendiri, lupa menghibur diri sendiri, tapi semuanya itu harus terjadi balance. Itu sih menurut Tante. Nah, Fembis, gimana? Tadi seru banget kan ngobrol-ngobrol bareng Tante Edita. Tentunya Fembis di rumah sudah mendapatkan insight-insight baru melalui sudut pandang seorang working mom. Tadi Tante Edita juga sudah sharing ya, tentang bagaimana cara mengurus anak, menyeimbangkan dengan pekerjaannya, bahkan untuk care sama dirinya sendiri gitu. Oke, see you in the next episode, Fembis. Nah, Fembis, kali ini Cika bakal ajak kamu untuk melihat gambaran seorang working mother dari sudut pandang seorang anak. Yuk, ikutin Cika. Oke, Rafka, mungkin kamu boleh ya curhat tentang bagaimana sih kehidupan kamu sebagai seorang anak yang mana ibumu sebagai tulang punggung keluarga atau working mother ya. Boleh. Gimana sih kamu melihat peran atau sosok ibu kamu gitu sebagai working mother? Apakah kamu mengaguminya atau gimana? Mengagumi banget sih, karena dia itu emang benar-benar mother yang cukup kuat gitu. Seorang kayak Wonder Woman lah gitu istilahnya. Selalu ingin membanggakan anaknya, anak maupun cewek sama cowoknya juga, dan dia selalu support, dia wanita nomor 1 bagi saya. Wah, berarti kayak menurut kamu tuh seorang working mother tuh bisa menjadi ayah sekaligus ibu juga ya sebenarnya buat kamu, kayak paket komplit lah ya. Cukup sih. Itu udah cukup. Oke, sebenarnya kamu juga punya harapan atau keinginan nggak sih kalau misalnya kamu pengen quality time sama mama kamu yang bukan quality time banget gitu? Entah seharian atau mungkin seminggu gitu berdua sama mama kamu. Kira-kira pengen nggak sih? Kalau itu sih pengen banget sih, itu pengen banget. Kayak misalkan saya sih ada rencana kayak untuk hari tua nanti sih. Hari tua nanti kayak keinginan sih pengen belikan rumah sih. Oke. Belikan rumah karena dari kecil, dari umur remaja sih dia selalu pengen beliin rumah dong, lalu gini karena itu keinginan nyokap gitu, karena nyokap mama gitu. Nah itu kadang memang agak susah tuh buat tantangan itu tuh yang harus aku hadapi untuk masa depan nanti, untuk ibu saya sih. Ada nggak sih pesan terakhir bukan pesan terakhir ya, saya pesan terakhir buat pemirsa di rumah ke ibu kamu, kayak apa yang mau kamu omongin sekarang buat ibu, entah apresiasi atau mungkin keinginan kamu kelak? Oke, untuk ibu saya ini pesan dari aku, terima kasih untuk merawat aku dari kecil, merawat aku pas masa-masa bandel-bandelnya, dan saat ini aku selalu bersyukur, selalu setiap detik, setiap aku bangun pagi, sisi saya masih ada mama, dan aku selalu
terima kasih pada Tuhan Yesus, dan terima kasih banget karena Mama udah selalu support aku, udah menyayangi aku seluruh hati, isi hatiku. Dan aku minta maaf banget kalau misalkan sewaktu-waktu sebelumnya itu terkadang aku bikin hati Mama jadi sedih. Dan selalu aku ketika bikin Mama waktu sedih, aku pasti selalu menyesal. Dan thank you for being a great mom. Oke, terima kasih banget Rafka Iya, karena sudah menemani Fembis di rumah untuk ngobrol-ngobrol terkait working mother yang Rafka sendiri ya merasakan gitu ya. Iya. Bagaimana memiliki seorang working mother. Nah, Fembis, gimana gambarannya sudah makin jelas kan terkait bagaimana sih kehidupan yang bahkan seorang anak dari POV seorang anak terkait working mother ini. Halo Fembis, kembali lagi bersama saya Cika di program Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembis, kalau misalnya sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama seorang working mom dan seorang anak yang memiliki ibu seorang working mom. Kira-kira Fembis kepo nggak sih untuk mengetahui lebih lanjut lagi nih, lebih jauh lagi tentang parenting seorang working mom ini. Nah sekarang kita udah kedatangan seorang sosok yang mana beliau merupakan coach yang sudah 20 tahun berpengalaman, yang sudah expert banget nih pokoknya, dan beliau juga seorang penulis. Jadi kita langsung aja nggak sih? Halo Ibu, boleh memperkenalkan dirinya Ibu? Oke. Nama saya Wari Wijayanti. Saya adalah parenting coach, ibu dari 2 anak yang sudah besar-besar. Oke, mungkin tadi kan Ibu sendiri tadi kasusnya mungkin di mana ada seorang figur ayah yang diharapkan bisa membantu para feminis di rumah gitu ya. Kalau misalnya memang kondisinya ini single parent gitu, working mom-nya pasti adakah terbentuk? Ya sebetulnya sih begini, kita harus pikirkan dulu nih sebetulnya peran ayah yang bagian mana nih yang mau digantikan. Ya kan, kalau misal peran ayah sebagai pencari nafkah, itu bisa kita gantikan sendiri kan, gitu. Tapi mungkin bisa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita. Maka kita bisa minta bantuan orang lain. Ya mungkin bisa kita minta bantuan ke ayah kita, ya ayah kita misalnya berarti kakeknya anak-anak kita, atau misalnya minta bantuan dari Pak De, Om gitu kan, atau kalau misalnya ada sepupu yang usianya jauh lebih tua gitu, itu juga kita bisa minta bantuan mereka supaya mungkin bisa tahu ya seperti apa sih rasanya misalnya berinteraksi dengan misalnya laki-laki dewasa yang ya kalau feminin maskulin kita kan nggak bisa ya pura-pura aja di maskulin gitu. Tapi sebetulnya sih berdasarkan pengalaman sebagian besar peran ayah itu bisa dilakukan oleh ibu juga gitu. Ini mengingat kalau wanita itu multitasking ya Bu ya, memang berbeda dengan laki-laki. Gitu. Nah kalau misalnya nih secara teknis nih, biasanya kan yang suka misalnya kalau kita punya mobil kemudian ke bengkel, itu kan biasanya laki-laki, ya kan? Ya udah, kita mungkin cari langganan bengkel yang bisa dipercaya aja. Jadi urusan mobil kita serahkan ke bengkel. Kira-kira Ibu ada langkah-langkah tips yang mungkin lebih konkret lagi nih Bu, waktu kita quality time bersama anak gitu. Oke. Untuk membangun afeksi itu sendiri. Iya. Nah, jadi sebetulnya kan gini, tadi kan ya yang paling penting kan tadi bagi waktu nih, dan kemudian sebetulnya sih kalau mau dibilang oke, kita membagi waktu adil nih, kalau misalnya anak kita lebih dari 1 nih, gitu kan, atau misalnya bisa 2, 3, atau bahkan bisa lebih banyak lagi gitu. Sebetulnya gini sih, adil itu bukan berarti sama banyak ya. Bisa jadi kalau misalnya anak kita ada yang remaja, ada yang balita, yang kita meluangkan waktu yang untuk remaja ini lebih panjang daripada yang balita. Karena apa? Karena yang remaja ini misalnya lebih butuh waktu banyak untuk diskusi. Nah, jadi caranya sebetulnya kita bisa ngedate
Nah, Lucu jadi banget. iya, jadi ngedate dengan anak kita gitu. Jadi misalnya nih, anggaplah misalnya weekend ini aku mau ngedate dengan anakku yang pertama. Jadi nanti adiknya bisa dititipin, misalnya ke kakeknya, neneknya, atau tantenya gitu. Nanti minggu depan ngedate dengan adiknya gitu. Karena biasanya nih, walaupun anak kita itu dua, itu suka rebutan, ya kan? Rebutan perhatian kita. Kemudian bisa jadi nih kalau anak saya nih siapa nih yang dominan, ya kan pada saat kakaknya dominan akhirnya adiknya diem aja gitu kan, Iya, tapi iya. ada nih ponakan saya adiknya yang dominan akhirnya Waduh. kakaknya yang diem. Nah kalau misalnya kita ngedate satu persatu kan jadinya kita bisa fokus ke satu anak dalam satu waktu gitu. Oke. Nah, kalau misal kira-kira apa sih saran ibu bagi seorang working mom yang mungkin ngerasa guilty, ngerasa bersalah, nggak cukup nih perhatian sama anak aku gitu. Sarannya apa? Ya tadi ya, pertama-tama sebenarnya gini, eee, kalau misalnya kita ingin anak kita bahagia, berarti kita perlu bahagia dulu, gitu kan ya. Kalau misalnya yang namanya bahagia ya termasuk salah satunya adalah lepas dari perasaan bersalah. Nah, sebetulnya, caranya bagaimana sih? Caranya, kalau dari saya adalah kita pertama, fokus pada apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita fokus pada, solusi, dan kemudian fokus pada masa depan. Oke, kalau misalnya kan gini, ya kita katakanlah dalam situasi di mana kita perlu bekerja. Jadi kita nggak bisa ditawar, harus bekerja, gitu kan. Tapi kemudian di sisi lain, kita jadi meninggalkan anak. Kemudian sebetulnya tanya aja pada diri sendiri, sebetulnya kamu inginnya jadi ibu yang seperti apa? Gitu. Oke, aku ingin jadi ibu yang misalnya, katakanlah misalnya, membuat atau mendampingi anakku supaya menjadi anak yang bahagia. Oke, ingin, anaknya misalnya ingin mendampingi anak supaya anaknya jadi bahagia. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk untuk mewujudkan itu dengan kondisi-kondisi yang memang ada di diri kita. Oh iya, aku kan bekerja, gitu kan. Kemudian berarti supaya anakku tetap bahagia itu caranya seperti apa sih? Gitu. Nah, sebetulnya kalau anaknya sudah besar bisa nih diajak ngobrol, gitu. Jadi sebetulnya kamu pengen punya ibu yang seperti apa sih, gitu. Kamu bahagia pada saat misalnya ibu ngapain. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau misalnya anak kita belum bisa diajak diskusi, ya kita lihat aja respons dia. Kalau misalnya katakanlah misalnya kita bawa hadiah, kemudian dia seneng, oke, berarti kita tahu, oh dia senang dikasih hadiah. Atau misalnya kita peluk gitu kan, atau kita puji gitu. Nah, berarti ya sudah, kalau responsnya positif dari dia berarti dia seneng nih gitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Terima kasih ya Bu untuk bincang-bincangnya. Berarti kita bisa ya memetik segudang insight ya, bukan dikit lagi, segudang pelajaran ya Bu ya, khususnya para working mom di rumah, para femis yang mungkin merasa dirinya kurang maksimal di pekerjaan atau mungkin di anaknya. Tadi udah dijelasin banget tipsnya. Terus habis itu intinya kita harus mencintai diri kita sendiri, sama aja kayak kalau misalnya kita lagi hamil ya Bu, kalau misalnya ibu bahagia, janin bahagia. Iya, betul, gitu. betul. Itu pun setelah betul. dikeluarkan juga, maksudnya setelah anak kita Iya, keluar juga harus seperti betul, itu ya Bu ya. betul. Karena energi yang kita pancarkan juga akan tersampaikan oleh anak Yap, kita. betul sekali. Terima kasih, sangat wow sekali perbincangan segmen kali ini ya Femis. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Semoga Femis di rumah juga bisa sangat teredukasi oleh segmen ini. Oke, sampai jumpa Femis. Sampai jumpa. Nah, ternyata air susu ibu atau ASI itu juga harus dipasteurisasi, apalagi jika memang dia adalah ASI donor. Jadi yang pertama itu anak yang tadi itu nggak bisa minum susu formula, dia alergi, susu soya.
Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya? Es teh Indonesia dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, seger. Untung ada es teh Indonesia. Duh, hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain? Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Juga ya, bener. Bosen juga. Mending kita masuk. Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda.